Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, kembali kita berjumpa untuk belajar dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Sang Pencipta agar berdoa memohon tambahan ilmu. Allah mengatakan kepadanya, wa qul rabbi zidni ilman, dan katakan, wahai Rabbku, tambahkan buat aku ilmu. Setiap pagi selesai sholat subuh, Nabi alaihi salatu wassalam juga senantiasa berdoa mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Maka semoga perjumpaan kita menjadi perjumpaan yang bernilai ibadah. Dan semoga tambahan ilmu itu mengangkat derajat kita. Hari ini kita akan berbicara tentang gengsi. Tentang sebuah sifat atau kondisi kejiwaan manusia yang terkadang membuat dia hidup menderita, hidup sengsara. Kalau Anda baca arti dari gengsi di dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwasanya gengsi itu artinya kehormatan dan pengaruh, harga diri, martabat. Itu makna gengsi. Walaupun mungkin ada gengsi yang terpuji, seperti seorang yang gengsi untuk minta-minta, menjaga kehormatan dirinya. Seorang yang gengsi untuk meminta pertolongan orang lain, dia lebih memilih untuk mengerjakan sendiri. Di mana seorang sahabat Nabi yang bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, yang pada awalnya dia banyak meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam memberikan penjelasan dan pencerahan kepadanya tentang buruknya meminta-minta, tentang hinanya orang yang meminta-minta. Sehingga sejak itu Hakim bin Hizam berjanji tidak mau lagi meminta-minta. Ahibati fillah, tapi kita akan berbincang tentang gengsi yang tercela, di mana seorang melakukan sebuah perbuatan, sebuah tindakan hanya sekedar untuk menjaga harga diri dalam pandangan dia, untuk menjaga martabat. Padahal sejatinya perbuatan itu perbuatan yang boleh dilakukan sebenarnya. Karena gengsi ini benar-benar membuat banyak orang hidup menderita. Yang kita lihat sekarang, berapa banyak orang yang akhirnya harus disita rumahnya, disita motornya, disita mobilnya. Padahal sejatinya dia bisa punya mobil tanpa berhutang. Tapi gengsi. Kalau naik mobil bekas. Sebagian orang punya uang 5 juta. Dia dapat membeli motor dengan harga 5 juta. Dan motor itu layak dipakai. Dan bisa mengantarkan dia ke tempat tujuan dia. Tapi karena gengsi, dia beli motor
dengan sistem kredit di harga 25 juta. Sehingga dia hidup menderita. Ahibati fillah, gengsi ini dapat mengantarkan seseorang kepada sombong, congkak, dan angkuh. Dan bicara dampak buruk dari gengsi yang dipelihara. Yang pertama, akan membuat orang itu kehilangan peluang dalam kehidupan ini. Khususnya kalau bicara peluang pekerjaan. Berapa banyak orang yang terlalu memilih pekerjaan. Dia maunya bekerja di tempat yang bergengsi, dengan pakaian yang perlente, dengan penampilan yang menunjukkan dia orang besar. Dia mau cari pekerjaan seperti itu. Sehingga ketika ada banyak tawaran pekerjaan, dan kita tahu bicara kerja ini di masa sekarang ini, ya, lapangan pekerjaan semakin sempit. Dan seharusnya seorang muslim menjadi seorang pengusaha, ya, berpikir bagaimana dia berusaha sendiri. Jadi kalau bicara orang yang memelihara gengsinya sehingga dia tidak mau bekerja ketika ditawarkan pekerjaan yang mungkin menurut dia kurang bergengsi pekerjaan tersebut. Dia malu untuk kerja di tempat itu. Akhirnya dia meninggalkan pekerjaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau mendidik umatnya untuk bekerja apa saja yang penting halal. Ini, kerja apa saja yang penting halal. Memang ketika ada dua pekerjaan engkau bisa memilih, maka silakan engkau memilih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min ayyakula min amali yadihi." Tidaklah seorang makan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangan dia. Ini kalau bicara rizki itu ada yang kita usahakan, ada yang datang kepada kita tanpa usaha. Kita dikasih hadiah, kasih bantuan. Tapi ternyata yang lebih baik yang kau makan itu yang hasil kerjamu sendiri. Wa inna nabiyallah Dawud sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min amaliyati. Nabi Dawud alaihissalam, beliau itu makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Beliau bisa punya usaha yang dikerjakan oleh orang, sehingga beliau dapat setoran dari orang-orang yang bekerja. Tapi ternyata Nabi Dawud alaihissalam, beliau lebih memilih makan dari hasil kerja tangannya sendiri.